Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita nikmat yang berupa sehat wal afiat, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kewajiban kita sebagaimana mestinya. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita kirimkan, kita hadiahkan suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita di rumah. Semoga Allah berikan mereka panjang umur, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusan dan usahanya, baik itu urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Dan tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita bersama Allah mudahkan dalam menjalankan kewajiban kita sebagaimana mestinya di pagi hari ini, yaitu belajar dan mengajar. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka buku pelajarannya. Masih sama pelajaran dengan tema atau berjudulkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Halaman 137, sikap bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keterangan yang ada di buku, sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sudah dibahas pembelajaran yang kemarin, anak-anakku, bahwasannya apa yang karuniakan yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat, kita patut bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar atau kecil pun kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika memperoleh nikmat, yang dilakukan adalah sebagai berikut. Tentu yang pertama, mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi pada kehidupan manusia sehari-hari, tentu banyak kata daripada kalimat alhamdulillah ketika mendapatkan suatu kebahagiaan atau suatu materi yang kita peroleh. Satu contoh, anak-anakku, di suatu hari kalian mendapatkan suatu hadiah dari orang tua berupa handphone
atau berupa sesuatu yang berharga bagi kalian. Karena rasa syukurnya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala terhentaklah di hati, lalu mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan suatu kebaikan atau suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan menambahkan suatu materi, yaitu berupa rezeki atau karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa keutamaan tahmid orang yang membaca daripada kalimat alhamdulillah yang paling besar adalah menambahkannya rezeki yang telah kita dapat. Allah Subhanahu wa taala menerangkan atau menjelaskan dengan kalimatnya. Sudah kita jelaskan dan sudah kita bahas bareng-bareng yang pelajaran kemarin. Bersyukur kepada Allah saat menerima rezeki akan menambah nikmat dan berkah dalam rezeki tersebut, sehingga apa yang kita dapat akan bertambah jumlahnya dan semakin besar manfaatnya. Tentu dalam firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mengatakan secara ringkas kepada kita bahwasannya ketika Allah memberikan suatu nikmat, lalu hamba Allah ini menerima dan bersyukur atas nikmatnya, kata Allah, la azidannakum, Allah akan sungguh-sungguh menambahkan kepada kalian, yaitu nikmat yang engkau terima. Tapi sebaliknya, apabila kata Allah, apabila kalian kufur mengingkari atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat berat dan pedih. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuat yang lebih baik. Tanda rasa syukurnya kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat yang lebih baik. Misalnya, contoh hari ini berbuat baik. Ketika Allah karuniakan berupa rezeki, keesokan harinya harus benar-benar kita bersikap baik kepada Allah dan bersikap baik pula kepada manusia. Kalau bersikap baik kepada Allah itu merupakan ibadah dan kualitas kita yang harus ditingkatkan, ya. Kalau sekarang Allah berikan karunia berupa rezeki materi atau apalah yang kita rasakan pada hari ini, tentu sikap rasa syukur kita kepada Allah yaitu berbuat yang lebih baik. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang buruk. Nah, kalau kita nih benar-benar bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sikap daripada rasa syukur kita terhadap Allah yaitu meninggalkan daripada hal-hal yang buruk. Satu contoh, saat ini mendapatkan rezeki berupa materi atau nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap rasa syukur kita terhadap Allah yaitu meninggalkan perbuatan yang buruk. Kalau hari ini
malas untuk belajar, ya. Kalau hari ini malas untuk belajar, keesokan harinya semangatkan untuk belajar. Ini sikap daripada rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Nih, sikap daripada rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan yang baik kepada sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa tanda bagusnya seorang Islam, seorang hamba Allah, yaitu meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Artinya meninggalkan perbuatan yang buruk dan mengerjakan yang baik-baik terhadap sesama. Khairun nas, anak-anakku kata Rasul, khairun nasi anfa'ahum linnas. Orang sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang, yaitu yang memberikan manfaat atau yang lebih memberikan manfaat dalam kebaikan terhadap sesama manusia. Itu yang keempat. Ada hadis lain, anak-anakku, ya, dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, min husni islamil mar'i. Ini bahasan yang keempat, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang hamba, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk hidupnya. Satu contoh, kalian sebagai anak murid atau sebagai pelajar, kata Rasul, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya Islam seseorang, yaitu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Contoh, kalau kalian bercanda atau cuma hanya sekedar main HP, itu suatu hal yang tidak bermanfaat. Artinya, kata Rasul, tinggalkan. Itu sebaik-baiknya Islam. Islamnya seseorang, mala ya'nihi. Yang kelima, bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat. Tentu orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu bersedekah kepada orang yang tidak mendapatkan nikmat. Contoh dalam segi materi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna allaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah fa idza dzabhtum fahsidu. Arti daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu, maka jika kalian membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Hendaklah dari seorang kalian menajamkan pisaunya dengan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasannya sikap baik kita bukan hanya kepada manusia saja, melainkan kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada makhluk Allah yang lain. Yang keenam, menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sikap bersyukur kita apa sih? Sikap rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menggunakan
nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau hari ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sikap kita, rasa syukur kita terhadap Allah yaitu menjaga atau meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadinya cuma sholat subuh jarang, sholat zuhurnya jarang, sholat asarnya jarang, sholat maghrib dan isyanya jarang, ketika bersyukur terhadap nikmat Allah, maka sikap kita yaitu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuhnya berjamaah, zuhurnya berjamaah, asarnya berjamaah, maghribnya berjamaah, isya pun juga berjamaah. Itu daripada sikap kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan apa yang peroleh dan apa yang didengar oleh kita semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.